Bab 41. Menyempatkan untuk berdrama di dalam kamar. Pak Aguso dan putri-putri kesayangannya masih berada di taman. Walaupun kedatangan Basten dilihat oleh Chan dan Velti, namun Pak Aguso masih tetap dengan pendiriannya. Tidak sedikit pun ia melirik ke arah menantu yang paling ia benci itu. Sementara Canari tersenyum, sambil memunculkan ide yang menurutnya mencoba membuka komunikasi antara ayah dan suaminya. "Pak, lihat tuh dia. Betapa paniknya dia kalau di hadapan ayah. Ayah jangan kemana-mana dulu ya," bisik Canari mencegah tindakan ayahnya sebelum ayahnya menghindar dari situ. Lalu Pak Aguso bertanya datar pada anaknya, "Kamu tidur di sini malam ini, atau balik?" "Kami tidur di sini aja ya," jawab Canari sambil mengulurkan tangannya untuk dibantu suaminya berdiri. Kemudian Basten langsung menanggapi perkataan istrinya seraya mendukung pilihan istrinya untuk nginap di rumah ayah mertuanya. "Ya udah, biar aku ambil baju ganti kita di rumah kalau gitu. Dan mungkin agak terlambat nanti aku datang karena ada beberapa berkas yang harus aku periksa nanti di rumah," jawab Basten. Namun Canari kembali memunculkan ide yang menurutnya baik untuk dirinya. Basten berjalan ke dalam rumah untuk mengambil jaketnya. Dan walaupun ia pamit sementara pada ayah mertuanya, namun Pak Aguso masih tetap tidak meresponnya. Sekitar 6 meter dari tempat itu, terdapat sebuah kolam renang di rumah Pak Aguso. Basten yang sudah berjalan sekitar 5 langkah di depan istrinya yang menyusulnya masuk ke dalam rumah. Canari sengaja berjalan di tepi kolam tersebut menceburkan dirinya ke dalam kolong. "Mas, tolong aku gak bisa berenang. Mas," teriakan Canari sambil mengepak-ngepakkan tangannya di dalam kolam. Walaupun beberapa orang khawatir melihat Canari yang kesulitan bernafas karena tercebur di dalam kolam, namun Basten lebih dekat di situ dan langsung menceburkan dirinya di dalam kolam untuk menolong istrinya. Apa yang terjadi ketika Basten sudah tercebur di dalam kolam? Canari ternyata sudah menepi di sisi kolam, karena sebenarnya ia memang bisa berenang. Dan ketika Basten melihat kelakuan istrinya yang pura-pura tidak bisa berenang, ia terlihat kesal. Sementara Canari semakin mengada-ngada. "Mas, aku butuh nafas buatan dari Mas," bisik Canari sambil memanjukan bibirnya yang tipis di wajah suaminya. Menyebalkan. "Sini lu." Basten kembali menarik tangan istrinya ke tengah-tengah kolam. "Widih, jangan marah-marah dong," Canari sambil tersenyum saat melihat kepanikan di wajah Basten di hadapan beberapa orang yang kini sudah ngumpul di tepi kolam. "Widih, widih, widih. Senang banget kayaknya ya, udah bikin aku basah kayak gini," ucap Basten terdengar kesal. "Lah, lagian Mas aneh tuh. Masa ayah bikin kolam renang di rumah kalau anak-anaknya tidak bisa berenang?" Nyindir Canari yang memanjangkan tubuhnya di tangan suaminya. Tanpa basa-basi, Basten langsung mengajak istrinya keluar dari kolam tersebut. Namun baju dan celana tipis yang dipakai Canari karena tercebur di dalam kolam, terlihat jelaslah warna B asteris dan C asteris yang ia pakai. Sampai membuat Basten langsung membuka jaketnya dan membaluti tubuh istrinya, yang tidak tega dilihatin oleh beberapa orang yang ada di situ. "Lihat tuh B asteris sama C asterismu, terlihat jelas bentuk pulau mungil," bisik Basten saat menutupi bagian harta istrinya. "Mah, tolong ambilin handuk dong mah," Canari menyuruh ibunya. Karena dengan pemandangan itu,
Chan merasa sedang telan asterisme di depan umum. Sementara yang lainnya langsung pergi dari tepi kolam itu. Mas. Gendong dong. Masa dia mulu? Iya, tahun depan. Ogah banget gendong lu. Berat tahu. Lihat nih. Semua pada basah. Ucap Basten menampakkan ponsel dan dompetnya yang sudah basah, sambil berjalan menuju ke dalam rumah. Sementara Ibu Shirley malah mengacukan perkataan si bungsunya. Makanya, jangan suka bikin ulah. Udah, kamu di situ aja, kembali berenang. Sambil berjalan menuju tempat suaminya duduk tadi bersama putri-putrinya. Sehingga, mau tidak mau Canari segera menyusul langkah suaminya ke dalam rumah. Dan meskipun jaket suaminya sudah menempel di tubuhnya, namun kain yang terbatas itu belum sepenuhnya menutupi bagian pandangan terindah itu di tubuh Canari. Mas, sini, jalan di belakang aku aja. Lihat nih jajan kamu, terlihat jelas pada kemana-mana. Canari langsung menarik tangan suaminya. Makanya, jangan suka buat ulah, kayak anak-anak aja. Ucap Basten terdengar kesal, namun tetap mengikuti perintah istrinya. Wis, so sweet banget nih pasangan lama. Nyindir Velty saat melihat gerak jalan adiknya yang terlihat alay bersama suaminya. Junior diam aja, sambil menjulurkan lidahnya pada kakaknya. Mas, antarin langsung ke kamar aja ya, bisik Canari. Iya, karena mau makan es krim kan. Nyindir Basten yang sudah tahu tujuan dari semua trik yang barusan istrinya terapkan. Kemudian di waktu yang bersamaan, beberapa orang lainnya pamitan kepada Pak Aguso dan Ibu Shirley untuk duluan pulang. Sesampainya di dalam kamar Canari yang dulu sebelum ia nikah dengan Basten, dan seperti dugaan sebelumnya, keduanya pun langsung memulai drama singkat, walaupun hanya sekali cer asteriste. Setelah beberapa menit acara ganti baju yang sudah basah, Basten tetap pamit sebentar di rumah untuk mengganti baju dan celananya. Karena stok kain yang ada di lemari istrinya dulu, hanya pakaian wanita saja. Uhuk. Baju lu mungkin udah kejepit ya dek. Sindir Velty saat melihat menit jam di layar HP-nya yang kurang lebih 30 menit hanya untuk ganti baju. Bukan itu yang kejepit kak, tapi pisang raja. Sambil menggigit bibi bawahnya ngeledekin sendirian kakaknya. Makanya, lu harus belajar sama senior tentang trik-trik gitu. Basten kini sudah berada di dalam mobil dan pergi mengganti bajunya di rumah. Sementara Canari dan kakaknya melanjutkan ocehan mereka berdua yang terkadang menyindir Aldo yang sibuk membaca berita-berita politik di beranda akun Facebooknya. Tentunya obrolan kedua putri Aguso itu lebih terarah ke hal-hal yang berbaur ilmu biologis. Sedangkan Ibu Shirley masih bersama suaminya di taman asyik bercerita. Beberapa menit kemudian, kurang lebih dari 45 menit, Basten kini sudah kembali di rumah mertuanya. Dan saat ini ia sedang terlihat sibuk di depan laptopnya di depan teras rumah mertuanya. Di sisi lain Ibu Shirley yang sedang memperhatikan kesibukan Basten. Ia bisa menyimpulkan wajah menantunya itu yang terlihat kurang nyaman berada di rumah mereka. Pasti alasannya tidak lain kalau bukan karena Pak Aguso. Kayaknya kamu sangat sibuk nak. Tanya Ibu Shirley yang menghampiri Basten. Oh, Ibu. Iya Bu, lumayan. Jawab Basten terdengar santai sambil menutup layar laptopnya. Jangan terlalu difokuskan nak, harus kasihani otak sama tenagamu. Apalagi ini akhir tahun.
baiknya harus banyak waktu untuk berlibur dan bersama dengan keluarga, ucap Ibu Shirley untuk memulai membuat ruang percakapan. Harus gimana lagi, Bu? Siapa lagi kalau bukan aku yang harus berjuang dalam pekerjaan ini? Kemudian mengenai bersenang-senang, mengenai liburan, sudah sangat cukup di saat masih lajang dulu, Bu. Jika aku hitung-hitung sekarang, umur aku semakin tua. Dan kondisi ayah saya juga semakin menua. Jadi tidak ada lagi yang diharapkan selain aku, ucap Bastian seraya sedang mencurhatkan fokus dirinya sekarang kepada ibu mertuanya. Ibu salut sama kamu. Canari pasti benar-benar beruntung bisa mendapatkan suami seperti kamu. Shirley menyemangati Bastian yang tadinya sedang mencurhatkan fokus dirinya. Justru aku yang beruntung, Bu. Jawab Bastian sambil melirik istrinya yang masih berada di ruang tamu, yang kini sedang ngobrol dengan kakeknya. Rudra, aku banyak belajar dari dia, Bu. Awalnya aku pikir kalau dia tidak bisa meyakinkan diriku saat pertama ketemu. Coba aja pas pertama jumpa. Dengan penuh kepercayaan diri dia dulu mengatakan sama saya pas pertama jumpa, saya Canari, calon pengantin pengganti Kak Velti. Dalam percakapannya serasa tidak terlalu kaku gitu, curhat Bastian yang mengingat kepedean istrinya dulu. Ibu Shirley sudah bisa menyimpulkan kejadian saat pertama putri bungsunya membuat Bastian terkejut saat pertama jumpa. Ibu hanya bisa mengucapkan terima kasih nak karena akhirnya kamu bisa membuat dia bahagia. Seolah-olah telah memiliki kehidupan baru yang dulu ia impi-impikan sebelum kalian nikah. Ibu Shirley sambil melirik putri bungsunya yang masih bercerita dengan kakeknya. Sebenarnya, dulu dia hanya berpura-pura bahagia saja di hadapan kami. Karena ayahnya dulu tidak sering mengizinkan dia keluar bersama teman-temannya. Apa kemauannya banyak yang ditolak sama ayah. Karena tujuan utama kami dulu tidak ingin Dai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Perkataan Ibu Shirley seraya sedang menceritakan kebenaran terhadap kehidupan Canari dulu. Bastian hanya tersenyum mendengarkan apa yang barusan diceritakan ibu mertuanya. Tiba-tiba sebuah panggilan yang mengejutkan keduanya. Mas, sini dulu, bantuin aku. Seru Canari dari dalam rumah. Next ke halaman berikutnya.